Hai semuanya, pada video ini saya akan mempraktikkan cara membuat bootable USB hanya dengan mengcopy file-file ISO yang kalian inginkan ke dalam flashdisk menjadi bootable installer yang siap digunakan. Bagaimana caranya? Ikuti terus video tutorial ini. Buka browser kalian dan search Ventoy. Atau kalian bisa langsung mengunjungi situsnya di ventoy.net. Ventoy adalah aplikasi open source yang dapat digunakan untuk membuat bootable USB, flash disk, atau flash drive dengan sangat mudah. Tidak hanya mudah digunakan, Ventoy juga aplikasi tercepat yang pernah saya gunakan untuk membuat bootable installer, yaitu cukup dengan mengcopy file-file ISO ke dalam flash disk. Dukungan tipe filenya juga banyak, seperti ISO, WIM, IMG, VHD, atau EFI. Juga sudah support partisi MBR dan GPT sekaligus. Flash disk atau flash drive juga bisa kita format dalam FAT32, exFAT, NTFS, UDF, XFS, ext2, 3, atau 4. Sudah support file ISO yang size-nya lebih dari 4 GB. Bisa diisi sistem operasi Windows, Linux, Unix, Chrome OS, dan sistem operasi lainnya. Jadi hanya dengan modal satu flash disk saja, kalian bisa membuat bootable installer yang powerful, multifungsi, dan mendukung semua platform. Untuk informasi lebih lengkap, silahkan kalian eksplor informasinya di ventoy.net. Pada halaman download, saya pilih yang versi Windows untuk membuat bootable USB-nya. Di tab baru yang terbuka, silakan scroll ke bagian bawah pada bagian Assets, dan klik kembali pada file Ventoy versi Windows. File Ventoy akan otomatis terdownload. Jika sudah berhasil di-download, silakan ekstrak dulu filenya. Jika sudah diekstrak, masuk ke dalam folder Ventoy dan buka file yang bernama ventoy2disk. Di sini terlihat bahwa pada bagian device masih kosong karena saya belum mengkoneksikan flash disk yang akan saya gunakan ke dalam port USB. Pada bagian partisi terlihat MBR sebagai partisi defaultnya. Jika ingin menggunakan partisi GPT, bisa kalian ubah pada menu option, kemudian pilih partition style. Di sini saya akan menggunakan partisi MBR saja. Koneksikan USB kalian, dan ingat gunakan flash disk yang kecepatan baca tulisnya sudah cukup cepat. Sangat direkomendasikan menggunakan flash disk yang sudah support USB versi 3. Gunakan juga flash disk dengan kapasitas yang dapat menampung semua file ISO yang akan kalian gunakan nanti. Dan pastikan lagi sekali tidak ada file penting dalam flash disk tersebut, karena Ventoy akan melakukan format ulang agar dapat digunakan sebagai bootable USB nantinya. Jika flash disk kalian sudah terkoneksi, kembali ke Ventoy dan klik tombol refresh. Cek kembali apakah benar yang terpilih adalah flash drive yang akan digunakan. Kemudian klik install. Ada 2 kali peringatan bahwa flash disk akan diformat dan semua data akan hilang. Jika sudah yakin, silakan klik yes. Tunggu prosesnya. Jika sudah berhasil, akan muncul pesan congratulations. Klik OK, dan flash disk kalian akan otomatis berubah nama menjadi Ventoy. Di sini bisa dicek isi flash disk terlihat bersih atau kosong.
Saya coba remove dan koneksikan kembali flash disknya untuk memeriksa apakah masih berfungsi dengan normal dan melihat kapasitas serta properties lainnya. Di sini terlihat file sistem flash disk saya masih expired, sama seperti sebelum saya buat menjadi USB installer melalui Ventoy. Jika kalian ingin mengubah menjadi NTFS atau FAT, silakan format kembali flash disk kalian dan lakukan proses instalasi Ventoy lagi. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan file-file ISO yang akan kalian masukkan ke dalam daftar installer. Pada bagian kiri adalah file-file ISO yang sudah saya kumpulkan, dan di sebelah kanan adalah flash disk Ventoy yang sudah saya buka. Misalnya saya masukkan Windows 11 Pro Superlight 2022. Kita drag saja. Tunggu hingga selesai. Kemudian saya tambahkan lagi Windows 7 Service Pack 1 Ultimate Multilingual yang sudah pre-activated. Kita drag lagi dan tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian untuk mengecek dan memperbaiki partisi atau sistem operasi, saya juga gunakan Herensboot Live CD PE. Kita drag lagi dan tunggu prosesnya hingga selesai. Atau misalkan kita tidak bisa mengakses laptop atau PC kita melalui Herensboot, kita bisa coba pakai Ubuntu. Drag lagi dan tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian saya coba masukkan Android Live CD. Kita drag saja. Dan kalian juga bisa masukkan semua file ISO yang ingin dicoba atau diinstal nanti, asalkan kapasitas flash drive-nya atau flash disk-nya mencukupi. Jika semua file-file ISO sudah dimasukkan ke dalam flash disk Ventoy, silakan kalian coba pada laptop, PC, atau komputer yang akan kalian install, atau sekedar ingin mencoba sistem operasi versi live-nya. Koneksikan flash disk Ventoy ke port USB, hidupkan PC atau laptop, kemudian masuk ke mode BIOS, dan silakan pilih boot option-nya melalui USB. Jika berhasil, maka akan otomatis muncul tampilan Ventoy seperti ini. Silakan dicoba satu persatu apakah file-file ISO yang kalian masukkan bisa berfungsi atau bootable. Untuk menambahkan bootable sistem lain, cukup akses kembali flash disk melalui Windows atau sistem operasi lainnya, kemudian copy file ISO-nya dan paste di flash disk Ventoy. Flash disk juga masih bisa digunakan untuk menyimpan file-file lain tanpa mengganggu fungsi dari sistem Ventoy. Misalnya untuk menyimpan installer Microsoft Office, antivirus, dan tools lainnya. Sehingga cukup dengan satu flash disk Ventoy, kalian bisa menggunakan untuk install ulang atau mereparasi komputer atau laptop kalian jika ada kerusakan software. Sekian video tutorial ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.